meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau berkata benar. Di situ apa artinya, yaitu fa'akalahu dhi'bu, lalu Yusuf dimakan oleh serigala. Ya. Nah, di sini di Al-Qur'an di sini menggunakan unsur balaghah yang sangat tinggi, yaitu dengan menggunakan dimakan. Padahal serigala itu memakan atau mengiftiros dalam artian memangsa. Ya, serigala itu memangsa atau memakan. Ini tapi Al-Qur'an itu menggunakan takbirnya dengan akalahu dhi'bu. Duna iftarosahu, tanpa menggunakan kalimat iftarosa yang bermakna memangsa. Padahal hakikat dari serigala dia adalah memangsa, sehingga apa ketelitian dalam ayat ini, kedikoh yaitu ketelitian dan juga ketinggian balaghahnya di dalam kalimat akalahu, hanya sebatas memakan, akan tetapi dia memiliki makna balaghah yang sangat mendalam, yaitu karena iftiros atau memangsa, iftiros dhi'bu lil farisah, memangsanya seekor serigala ke hewan yang sudah menjadi incarannya, yaitu pasti akan menyisakan sisa dari apa yang telah dimangsa. Jadi kalau Nabi Yusuf itu dimangsa, berarti di sana mungkin ya yang dimangsa hanya separuh dari tangannya atau separuh dari kakinya, dan tubuh yang lainnya masih ada. Nah, sedangkan saudaranya Nabi Yusuf di sini menginginkan ayahnya Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf sudah tidak ada di dunia ini yang diinginkannya, sehingga tidak perlu lagi karena kalau dikatakan memang dimangsa oleh serigala, maka ayahnya Nabi Yusuf di sini tetap masih akan berdiri dan mencari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan saudaranya tidak menginginkan hal itu. Saudaranya tidak menginginkan hal ini, sehingga dengan menggunakan kalimat yaitu dimakan, fa'akalahu dhi'bu. Kalau sudah dimakan berarti tidak mungkin tersisa dan tidak mungkin bisa untuk dicari sisa-sisanya. Itu kalau namanya dimakan. Tapi kalau dimangsa masih bisa dicari bekasnya dan masih bisa dicari sisa-sisa dari yang dimangsa itu tadi. Makanya Al-Quran faddalala bil akli, penggunaan lafad dalam Al-Quran di sini dengan menggunakan akala, dengan menggunakan memakan, yakni al-iltiham duna ibqa, yaitu yang tidak menyisakan apapun. Dan hal ini yang sesuai dengan keinginan saudara Nabi Yusuf, mereka yang menginginkan ayahnya tidak mencari lagi keberadaan Nabi Yusuf dengan dikatakan bahwa dia telah dimakan oleh serigala. Begitupun dengan lafaz di dalam Al-Quran, misalkan seperti lafaz dari surat Al-Insan, seperti inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuron. Di ayat ini tidak mengatakan di dalam Al-Quran imma syakuron. Padahal kalau yang pas, kalimat yang pas, yaitu tentunya dengan imma syakuron au kafuron. Sama-sama menggunakan wazan fa'ul dengan sigat mubalaghah. Akan tetapi di sini syakiran, tidak menggunakan mubalaghah, imma syakiran, dan yang kedua wa imma kafuran baru menggunakan mubalaghah. Seharusnya kalau imma syakiron wa imma kafiron, atau imma syakuron wa imma kafuron. Akan tetapi Allah di sini menggunakan syakir, tidak menggunakan sigat mubalaghah. Demikian di mana letak unsur ketinggian balaghah yaitu li'annahu
la tu'ad wa la tuhsa. Innahu ni'amallahi la tu'ad wa la tuhsa. Qaral mar'u fa syukruhu itu masih tetap sedikit dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga di sini masih terhitung sedikit syukurnya. Makanya tidak menggunakan mubalaghah. Begitupun dengan manusia yang mengingkari nikmatnya, yang kufur. Nah, mengingkari nikmat yang kufur dari manusia itu sangat banyak dari manusia yang mengingkari kekufurannya, yang kufur. Bukan kafir, tapi yang kufur. Sehingga di sini sesuai dengan keberadaan manusia yang banyak mengingkari nikmat Allah, yaitu kufur, maka menggunakanlah lafadz kafuron, yaitu dengan mubalaghah di sini. Dan hal ini memang sudah realitanya. Coba mau dihitung seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya akan bersujud atau akan bersujud sebagai bentuk syukurnya, dan tidak akan bangun dari sujudnya selama 24 jam. Itu masih tetap sedikit dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan. Karena sujud itu sendiri adalah nikmat. Dalam artian Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersujud, kesempatan untuk bersyukur. Sehingga bersujudnya itu sendiri sudah merupakan nikmat. Atau dengan kata lain, makna bersyukurnya manusia kepada yang memberikan nikmat itu bagian dari nikmat. Sehingga kalau kita akan hitung-hitungan dari nikmat Allah, nah di sini nikmat Allah itu sangat banyak, sedangkan yang bersyukur adalah sedikit. Enggak, makanya Al-Quran menggunakan lafadz wa imma syakiron wa imma kafuron. Di sini sangat teliti Al-Quran dan sangat sangat tepat dalam penggunaannya. Meskipun itu hanya satu huruf atau satu kalimat, tidak melenceng dari yang namanya unsur balaghah. Itu di dalam surat Al-Insan di ayat yang ketiga, begitupun dengan ayat-ayat yang lainnya. Ini hanya sebatas sebagian contoh. Di sini ada beberapa contoh, akan tetapi cukup dari dua contoh ini yang akan saya sebutkan. Itu dari segi Al-Quran bagaimana memperhatikan dari keunggulan dalam ilmu balaghah di sini. Atau bagaimana ilmu balaghah di sini benar-benar menjadi benar-benar bisa kita jadikan landasan berdasarkan dari ayat Al-Quran. Keduanya saling menguatkan. Nah, sedangkan seorang nabi, yaitu tepatnya Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, diminta kepada kita Rasulullah sebagai memberi penjelasan dari apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Tentunya Rasulullah yang dalam hal ini menyampaikan kepada kita pastinya tidak lepas dari ketinggian balaghah juga dalam penyampaiannya. Balaghah itu adalah al-fasahah, yaitu fasih dalam penyampaian, tidak menjelimet dalam menyampaikan kalimat-kalimatnya langsung kepada intinya. Kalimatnya sedikit, hurufnya sedikit, akan tetapi maknanya mengandung makna yang banyak. Makanya di sini tentunya Rasulullah yang menyampaikan isi Al-Quran yang di dalamnya terkandung dengan balaghah yang sangat tinggi. Tentunya sebagai seorang nabi yang menyampaikan isi di dalam Al-Quran, pastinya juga menggunakan balaghah yang tinggi. Tidak mungkin Al-Quran yang tingkat kebalaghahannya adalah balaghah yang sangat tinggi, berikutnya akan disampaikan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam hal balaghah. Sehingga Rasulullah di sini adalah sebagai penerjemah dari apa yang ada di dalam Al-Quran dari segi kebalaghahannya, juga beliau akan mengikuti apa yang di dalam Al-Quran dari ketinggian balaghah. Hal ini terbukti yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Bakar, oleh sahabatnya Abu Bakar, yang mana Abu Bakar di sini orangnya yaitu ahli dalam hal nasab. Oh, apa urutannya, apa kaitannya antara nasab dengan balaghah? Balaghah itu disampaikan dengan cara yang fasih. Itu adalah balaghah, al-fasahah, di dalamnya berkandung balaghah. Nah, Abu Bakar di sini merupakan orang yang ahli dalam bidang nasab dan keturunan. Dia tahu, oh ini dari keturunan kabilah ini semuanya senegara Arab. Abu Bakar itu ahli dalam bidangnya. Orang yang seperti Abu Bakar ini,
orang yang akan mengetahui nasab seperti ini, pastinya dia telah melakukan perjalanan setiap kabilah ke kabilah antara satu dengan kabilah yang lainnya di negara-negara Arab. Nah, ketika berinteraksi dan melakukan keliling, ketika Abu Bakar di sini traveling ke setiap kabilah, melakukan perjalanan ke kabilah ini, ke kabilah yang satunya, semua di negara-negara Arab, hal itu yang dilakukan Abu Bakar. Tentunya pada saat itu Abu Bakar pasti memperhatikan gaya penyampaian bahasa dari kabilah itu tadi. Karena berinteraksi, bersosial dengan mereka. Pastinya akan mendengar bahasa bagaimana cara penyampaian mereka dari segi kebahasaannya, dari segi kefasahannya. Maka ketika itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya ini telah melanglang buana di negara Arab dan telah banyak mengunjungi kabilah-kabilah ini dan kabilah-kabilah yang lainnya, akan tetapi saya tidak pernah menemukan orang sefasih Anda dalam berbicara, sefasih Rasulullah dalam berbicara, sebelagah Rasulullah dalam berbicara. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, "Faman adzabaka ya Rasulullah?" Siapa yang mengajari engkau wahai Rasulullah? Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, yaitu adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang telah mengajariku kefasihan, kebelagahan seperti ini, fa ahsana ta'dibi, maka maka Tuhanlah, Allah lah yang sebaik-baiknya pemberi ilmu kepadaku terkait kefasihan dan kebelagahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Sehingga sangat terkenal hadis ini, yaitu Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang telah mendidikku, sehingga Tuhanku adalah sebaik-baiknya yang mendidik kepadaku. Itu adalah jawaban dari Rasulullah bahwa dalam hal kefasahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun dengan belagahnya, hal itu menunjukkan bahwa ada kekuatan wahyu atau ada kekuatan ilahi yang telah diberikan kepada Rasulullah atau diajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah dalam hal ini, dalam hal balaghah, tidak menyukai orang yang terlalu banyak berbicara. Di sini ada kalimat, makanya ada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana minal mutakallifin." Yaitu kul ya Muhammad wa ma ana minal mutakallifin, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak termasuk dari orang-orang yang memaksakan dalam berbicara. Ini dalam berbicara, memaksakan, memperpanjang pembicaraan dan yang lainnya. Sehingga lafadz yang balaghah adalah hurufnya itu sedikit, kalimatnya itu sedikit, akan tetapi mengandung makna yang sangat banyak. Pernah ada seseorang, dan di sini ada hadisnya juga, yaitu laqad takallama rajulun fi hadratihi, ada seseorang yang berbicara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang ini memperbanyak bicaraan, memperbanyak omongannya ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, memperpanjang pembicaraannya. Fi ghairi ta'ilin, fa'atola fi ghairi ta'ilin. Dia memperpanjang yang seharusnya kalimat itu ya cukup pendek saja, cukup disampaikan apa keinginannya. Fasa'alahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hudu'in. Lalu ditanya oleh Rasulullah dalam keadaan tenang. Ditanya orang ini, kam duna lisanaka min hijabin, berapa jumlah lisan dan gigimu? Tanya seperti itu oleh Rasulullah. Menjawablah orang tadi yang banyak berbicara itu, faqala syafatayya wa asnani, saya memiliki dua bibir dan memiliki banyak gigi. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab lagi oleh Rasulullah, innallaha yakrahul imbi'aku fil kalam. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak suka orang yang mutar-mutar dalam perkataan. Jadi Rasulullah tidak, Allah yang tidak menyukainya. Di sini Rasulullah menyampaikan bahwa Allah tidak dan apa yang tidak disukai oleh Rasulullah adalah tidak disukai oleh Allah. Allah tidak menyukai orang yang bicaranya itu ke barat, ke timur, selatan, utara, yang demikian, yaitu Allah tidak menyukainya. Sehingga akhirnya orang laki-laki itu tadi, yaitu iktasara ala hajatihi, dia beringkas kembali perkataannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu adalah balaghah dan fasahah. Jadi dalam hal balaghah kita tidak terlalu memperbanyak kalimat, terlalu memperbanyak huruf. Ada kalanya huruf itu diperbanyak atau ditambah-tambah,
akan tetapi dengan manfaat yang juga semakin bertambah, bukan kalimatnya bertambah akan tetapi tidak mengandung manfaat hal apapun, hanya pengulangan saja yang tidak memiliki makna, bukan pengulangan yang memiliki makna, karena di sana ada pengulangan yang memiliki makna, seperti di dalam ayat Al-Quran juga banyak pengulangan ayat-ayat yang mirip atau ayat yang sama, akan tetapi dia memiliki cerita yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda dengan antara ayat yang satu dengan yang lainnya. Hal itu tidak termasuk dalam hal yang al-mumathalah atau berpanjang-panjang dalam berbicara, sehingga harus menyesuaikan dalam hal balaghah adalah orang yang kalimatnya sedikit akan tetapi hurufnya itu hanya terdiri dari berapa kalimat, kalimatnya hanya beberapa kalimat saja, akan tetapi maknanya adalah mencakup makna yang luas. Itu salah satu kandungan di dalam balaghah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di sini, ketidaksukaan Rasulullah bahwa inna habbakum ilayya mahasinukum akhlaqo. Orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya atsartarun. Ini dalam hadisnya Rasulullah. Dan orang yang paling aku benci, yaitu yang dibenci oleh Rasulullah, atsartarun, orang yang banyak berbicara. Dalam artian di sini banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya dan faedahnya, karena itu akan menghilangkan dan akan membuang-buang waktu. Dan seorang Islam, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Seorang Islam yang baik adalah mereka yang meninggalkan hal-hal yang sekiranya itu tidak mendatangkan manfaat. Jika pengulangan kata atau memperpanjang kalimat ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, dan itu memperpanjang kalimat yang demikian itu tidak akan mendatangkan manfaat, maka sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Dan seorang muslim harus fasohah dalam berbicara, harus balaghah dalam berbicara, dan memperhatikan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh Rasulnya Muhammad SAW. Silakan sampai di sini jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Atau kalau sudah menulis siapa yang tidak hadir, yang tidak bergabung. Ya, apa sudah ditulis oleh ketua kelas? Siapa yang tidak bergabung? Sudah dikirim ke grup. Iya, Ada di grup. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Dan bagaimana kaitan yaitu di sana antara balaghah yang ada di dalam Al-Qur'an dengan balaghahnya Nabi Muhammad SAW. Itu terkadang di sini Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, menyampaikan sabdanya yang mengandung balaghah, yaitu bersumber dari ayat Al-Qur'an. Yaitu pengambilannya, sumbernya terkadang dari ayat Al-Quran. Karena memang Rasulullah yaitu untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga penyampaian Rasulullah yang balaghah, kalamuhu al-baligh, sabdanya Rasulullah yang mengandung balaghah, yaitu juga diambil dari ayat Al-Quran. Misalkan seperti hadisnya Rasulullah SAW terkait ciri-ciri seorang munafik yang sudah sering kita dengar, yaitu ayatul munafik tsalatsun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu kan kalimatnya ringkas, akan tetapi maknanya sangat panjang dan bisa diperluas, bahkan bisa disyarah menjadi satu kitab. Dari satu hadis bisa disyarah, diberikan penjelasan menjadi satu kitab tentang ayat-ayat munafik. Padahal hadisnya hanya satu, yaitu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu ciri-ciri dari bahasa yang balaghah. Bahasa yang seperti itu diambil oleh Rasulullah SAW dari ayat Al-Quran di surat At-Taubah, yaitu dari ayat 75 sampai ke ayat 77. Di sana yang berbunyi, wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqna wa lakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi
bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Hal yang seperti ini itu adalah dari ayat hadisnya Rasulullah diambil dari ayat Al-Qur'an. Diambil dari ayat Al-Qur'an di surat At-Taubah, begitupun misalkan dengan hadis yang lain seperti di dalam hadis qudsi, yaitu ada hadisnya bahwa Allah telah menyiapkan bagi hamba-hambaku, a'dadtu li ibadiyas sholihin, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu tentang sifat surga. Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, wala udhunun sami'at, dan hal-hal yang indah yang tidak pernah kita dengarkan dari telinga kita, wala khatarun ala qalbi bashar, dan hal-hal apapun yang tidak pernah terlintas keindahannya di dalam hati kita. Jadi surga itu sebenarnya tidak bisa untuk dibayangkan, tidak bisa untuk kita ceritakan di dunia. Karena apa semua yang kita ceritakan atau kita akan misalkan akan berangan-angan bahwa dalam surga itu nanti pohonnya ada sungai-sungainya dan ada buahnya ada di bawah dan akarnya ada di atas misalkan, sehingga kita tinggal mudah ngambil, tidak perlu demikian dan yang lainnya. Apa yang kita bayangkan semuanya itu di luar dari apa yang kita bayangkan, yaitu mala ainun ra'at. Tidak pernah di dunia ini kita melihat ada surga. Seindah apapun kita melihat kalian melakukan traveling kemana, ke negara ini, ke negara itu, dan menikmati keindahannya, terus Anda akan menikmati, membayangkan itu adalah surga, maka hal itu masih sangat jauh dan tidak bisa untuk disamakan dengan apa yang dilihat keindahannya dengan mata kepala kita yang di dunia ataupun pendengaran. Tidak bisa apa yang kita dengarkan dengan keindahan itu terus kita nanti di surga akan menikmati keindahan suara yang seperti ini. Itu masih semuanya jauh, adalah hal-hal yang tidak bisa dibayangkan apa yang ada di surga nantinya. Bahkan wala khatarun ala qalbi bashar. Hal-hal yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi surga itu adalah hal-hal yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia, dan ini dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Dan hadis ini, hadis qudsi ini diambil dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu fala ta'lamu nafsum ma akhfa lahum min qurrati a'yunin. Itu ada di dalam Al-Qur'an, yaitu diambil dari Al-Qur'an di ayat 84 sampai 85. Fala ta'lamu nafsun ma akhfa lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan seperti itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menjelaskan apa yang di dalam Al-Qur'an yang penuh dengan balaghah, dijelaskan oleh Rasulullah juga dengan hadis yang penuh dengan balaghah. Silakan sampai di sini jika ada pertanyaan. Sambil saya absen. Aisyah Salsabila ada? Ketua kelas silakan, yang saya panggil sampai 3 kali, yang tidak ada bisa disampaikan di grup ketidakhadirannya. Berarti hanya ada namanya, sedangkan yang saya butuhkan adalah ada orangnya. Namanya tidak ada, tidak apa-apa, yang penting orangnya hadir. Aisyah Salsabila ada? Hadir, Ustaz. Ya, silakan, ada pertanyaan Aisyah Salsabila? Aisyah Salsabila ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Tidak ada, berarti Anda paham ke apa yang saya jelaskan, sehingga saya ingin bertanya kepada Anda, Aisyah Salsabila. Diaktifkan dulu mic-nya. Karena Anda paham dan tidak ada pertanyaan, sehingga saya yang akan bertanya ke Anda untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terkait apa yang telah saya jelaskan di sini. Aisyah Salsabila, diaktifkan, mic-nya diaktifkan.
Mana Aisyah Salsabila? Untuk memastikan mendengar suara saya dengan jelas, diaktifkan mic-nya. Nah, Ustaz. Ya. Mana yang lebih tinggi tingkat kebelagahannya akan saya tanyakan. Mana yang lebih tinggi tingkat kebelagahannya, yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Aisyah Salsabila, silakan dijawab. Pertanyaan saya jelas atau tidak? Jelas, Ustaz. Ya, silakan untuk dijawab. Saya tadi berbicara tentang bagaimana balaghah yang ada di dalam Al-Quran dan juga bagaimana Rasulullah sebagai penerjemah dari Al-Quran tersebut yang di dalamnya mengandung unsur balaghah. Mana yang lebih tinggi kebelaghahannya, sisi kebelaghahannya antara kalimat yang ada di dalam Al-Quran dengan kalimat yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Untuk Lebih tinggi tingkat kebalagohan bahasa Al-Quran, Ustaz. kenapa seperti itu? Kenapa pilihan Aisyah demikian? Bukankah hadis Rasulullah Sallallahu, bukankah Al-Quran ini wahyu atau bukan? Iya. Al-Quran adalah wahyu, bersumber dari Allah. Dan hadis Rasulullah juga merupakan wahyu yang sama-sama bersumber dari Allah. Dalam firman-Nya Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwa Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya merupakan wahyu dari Allah. Jika keduanya sama-sama wahyu, kenapa Anda lebih meninggikan dalam balaghah yang ada di dalam Al-Quran? Padahal semuanya sama-sama bersumber wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Aisyah Salsabila. Silakan, mungkin sementara Aisyah Salsabila diaktifkan dulu kameranya dan mic-nya. Atau bisa dibantu dengan teman yang lainnya. Ya, bagaimana Aisyah Salsabila? Kenapa Anda lebih memilih Al-Quran yang lebih tinggi unsur balaghahnya dibanding sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Izin membantu Ustadz. Ya, silakan. Karena ijaz terbesar Al-Quran itu dari aspek balaghahnya. Dan Al-Quran itu juga disebut-sebut teks dengan sastra yang tertinggi. Seperti itu, Ustadz. Iya, apa hadisnya Rasulullah, penyampaiannya Rasulullah juga tidak termasuk dari teks yang mengandung kebalaghan yang tertinggi?
jika semuanya sama-sama wahyu. Nah, di sini sama-sama wahyu, antara Al-Quran itu adalah wahyu dan hadis Rasulullah adalah wahyu. Berarti kedua-duanya itu unsur yang tidak bisa dibandingkan, Ustadz. Ngoten kenal Ustadz. Ya, di situ yang pernah saya kirim di grup WA itu jawaban dari salah seorang yang ahli dalam guru besar di Universitas Al-Azhar yang sudah di zaman dahulu, itu Abdullah Darras. Abdullah Darras menyatakan wa nahnu nara al-uslub al-Qur'ani. Ini ketika terjadi perbandingan antara Al-Qur'an dengan kebalaghahan dengan hadis dari segi kebalaghahannya. Ini yang saya kirim di grup di WA itu wa nahnu nara al-uslubul Qur'ani fa narahu darban wahdahu wa nara al-uslubul Muhammadi, yang maksudnya uslub Al-Qur'ani ini adalah ayat Al-Qur'an, kebalaghahan di dalam Al-Qur'an, sedangkan al-uslub al-Muhammadi itu adalah kebalaghahan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nara al-uslubul Muhammadi fa narahu darban wahdahu wa la yajri ma'al Qur'ani min maidanin illa kama tajri muhallaqatit tayr fi jawis sama la tastati'u ilaiha su'udan. Sehingga di sini Abdullah Darras menjadikan sebagai kaca dari dalam Al-Qur'an ataupun dari hadis dari segi balaghahnya, yaitu dari satu mata dengan mata yang satunya. Dari yang satu mata kanan misalkan dia memandang balaghahan Al-Qur'an yaitu dari Al-Qur'an, dan mata yang kiri memandang dari kebalaghahan Al-Qur'an. Bisa antara kedua mata ini dibedakan? Ya, apakah bisa antara kedua mata ini dibedakan? Bisa. Tidak bisa, Ustadz. Di kedua mata sama-sama bertujuan untuk melihat. Keduanya sama-sama bisa memberikan penglihatan bagi kita. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran juga memberikan penglihatan yang cerah bagi kita. Begitupun dengan mata yang kiri bisa memberikan penglihatan yang cerah bagi kita. Itu jawaban dari Abdullah Darras ketika di sana ada hal yang berkaitan atau orang yang ingin memisahkan antara kebalaghahan sama, kecuali sebagaimana ketinggian balaghahnya itu atau keilmuan yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana seekor burung yang terbang tinggi di atas langit, la tastati'u ilaiha su'udan, yang kita tidak mampu untuk menaiki melalui tangga-tangga tersebut untuk sampai ke di mana burung itu terbang di atas langit. Silakan sampai di sini jika ada pertanyaan lain. Ya, kalau tidak ada usahakan besok ya, biar untuk di minggu depan langsung saya bagikan halamannya. Usahakan besok ini bukunya sudah ada di tangan kalian masing-masing. Besok sudah ada, sehingga untuk yang kelompok pertama nanti masih memiliki waktu yang panjang. Hingga minggu depan langsung di kelompok pertama. Yang saya harapkan usahakan besok sudah di tangan kalian bukunya. Berikutnya langsung kalau sudah di tangan kalian nanti langsung konfirmasi ketua kelas dari halaman berapa ke halaman berapanya, biar saya nanti yang akan menentukan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ustaz. Wabarakatuh. Ustadz.